pemirsa program Miracle Service di seluruh tanah air, saya ada di GBI Modern Land. GBI yang penuh semangat dan penuh urapan Tuhan. Katakan haleluya. Saya berharap bukan hanya umat Tuhan yang di tempat ini, di Tangerang, di Modern Land ini, tapi saudara, mungkin Anda sedang terbaring di rumah sakit, mengikuti program ini, atau Anda sedang duduk di kursi roda, atau Anda sepi sendiri, sedang putus asa. Mungkin sedang melompat dari gedung yang tinggi, jangan dulu. Dengar firman Tuhan dulu. Hari ini saya akan sharing tentang mujizat, kesatuan, miracle of unity. Ucapkan sama saya semua jemaat, miracle of unity. 2, 3. Tangannya begini, miracle of unity. Mujizat, kesatuan. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan bersama saya haleluya. Mujizat, kesatuan. Miracle of unity. Kesatuan itu bukan keseragaman. Katakan bilang bukan keseragaman. Apakah yang pakai baju seragam pasti satu? Belum tentu. Warna kulit yang sama belum tentu satu. Mata yang sama blok atau sipit, atau setengah blok dan setengah sipit, belum tentu satu. Tapi saya beritahu sama Anda, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berbeda-beda, tetapi di dalam Yesus Kristus, kita bisa menjadi satu. Coba kita tepuk tangan dalam satu kesatuan. Mari kita ambil dari nats kita Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 21. Saya bacakan buat saudara semua. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini doa Yesus. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Mari umat Tuhan, baik di rumah dan yang di tempat ini, baca dengan keras ayat 21 dengan keras. 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Siapa yang rindu dunia percaya kita diutus oleh Tuhan? Katakan haleluya. Saya akan berikan latar belakang. Apa itu kesatuan? Kesatuan bukan berarti keseragaman. Kesatuan bukan berarti sama persis. Contoh, kesatuan suami dan istri. Alkitab berkata, engkau bukan lagi dua, tapi engkau menjadi satu. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Apakah laki-laki dan perempuan sama? Beda. Saya mau beritahu sama Anda, unity suami istri itu tidak berarti seragam, tapi satu hati. Kalau saudara tanya, mengapa istri saya, Ibu Indri, mau menikah sama saya? Kami hatinya satu. Satu hati untuk menjadi alat Tuhan. Satu hati untuk melayani Tuhan. Satu hati untuk memuliakan Tuhan. Kalau mau selera, dia punya selera, saya punya selera. Memang kita berbeda selera. You understand? Tapi dengar baik-baik. Keunitian itu bukan seragam, bukan sama. Tapi hati yang satu. Katakan haleluya. Contoh, Anda di sini berbeda-beda kan? Tapi hati kita satu. Kita rindu memuji Tuhan.
menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dilawat oleh Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangannya kurang satu. Katakan Saya berdoa yang hadir di sini semua akan dilawat Tuhan. Karena akibat keunitian mujizatnya sangat dahsyat. Katakan yes. Keunitian yang berikutnya contohnya bukan hanya suami istri. Setelah menikah sekian lama, biasanya kalau lagi pacaran itu unitinya lebih gampang. Contoh, si Koko disuruh jemput si Noni. Jemput ya kau pulang kuliah, kuliahnya telat 2 jam, ditungguin enggak? Ditungguin. Sekarang saya tanya, udah menikah, istrinya telat 2 jam, ditungguin atau tinggal? Tinggal. Waktu pacaran itu semuanya unity. Makan enggak makan, asal ke mall gandengan tangan, kenyang. Sekarang, mau makan di mana? Enggak ada makan, jangan pergi. Saya mau beritahu, kalau laki-laki kebanyakan, saya pikir, perempuan, saya rasa. Perempuan berkata, Papa enggak ngerti perasaan saya, Mama sudah mengerti pikiran saya. Kalau dihantamkan, bubar jalan. Tetapi, unity itu bukan mencekcokkan, tapi mencocokkan. Keunitian adalah menyatukan hati. Katakan haleluya. Mari kita lihat kitab Kejadian 11. Saya sedang menyampaikan khotbah mujizat seri dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir. Kejadian 1 mujizat penciptaan, Kejadian 2 mujizat Taman Eden, Kejadian 3 mujizat pengampunan dosa, Kejadian 4 mujizat persembahan Habil, Kejadian 11 mujizat kesatuan. Kita lihat Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 kita akan coba selidiki ayat demi ayat, beberapa ayat yang sangat penting untuk kita pelajari. Menara Babel. Adapun seluruh dunia satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya. Ayat yang keempat, juga marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Ayat 6, umat Tuhan baca sama saya. 2, 3. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, tidak ada. Jika ada keunitian, ini baru permulaan. Kalau ada keunitian, apa saja yang mereka lakukan berhasil. Katakan berhasil. Suami istri yang enggak unity, susah berhasil. Kakak adik enggak unity, bisnis dalam partner enggak unity, susah berhasil. Apalagi main bola enggak unity, kacau. Mengapa sebuah sepak bola ditonton oleh jutaan orang lewat televisi? Karena keunitian. Bayangkan saudara kalau kita nonton sepak bola, itu satu bola direbut 22 orang. Bola jauh dikejar, bola dapat dibuang. Bola jauh dikejar, bola dapat dibuang. Kayak orang gila. You understand? Say yes. You understand? Tetapi itulah sepak bola, keunitian. Penjaga gawang menjaga gawang. Melempar ke gelanggang. Gelanggang lempar ke striker. Striker olah bola. Iya, iya, gol.
Dan saya mau beritahu, semakin sulit tantangannya, unity-nya semakin diperlukan untuk tidak egois. Saya sangat percaya, kalau sore ini kita unity, Anda percaya, saya percaya, mujizat akan turun. Semua akan dilawat Tuhan. Kemudian Tuhan akan dinyatakan. Tepuk tangan yang dahsyat. Apa yang mereka kerjakan akan menjadi berhasil. Yesus juga memberikan contoh bahwa Yesus berkata begini, 2-3 orang sehati berdoa dalam namaku, aku hadir. Gak usah nunggu satu stadion, 2-3 orang berkumpul sehati demi nama Yesus, Allah hadir. Katakan keren. Tapi jujur, untuk unity itu gampang atau susah? Saya di sini tidak paling hebat. Contoh, saya merasa paling hebat. Anda pulang semua, kencing tidak balik-balik. Saya mau ngotbahi kursi. Bilang kiri kanan, engkau lebih utama dari saya. Katakan haleluya. Katakan amin. Satu saat ada sebuah festival, pertandingan di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia ini unity, saudara. Lihat, saudara. Antara mata, mulut, tangan, unity. Begitu ada makanan enak, yang lihat siapa? Mata. Enak. Hidung? Sedap. Tangan? Ngambil. Bayar dulu, ngambil. Bayar dulu. Langsung disendok, dimasukkan mata yang melihat, hidung yang mencium, dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah, masuk ke dalam mata, perut. Semuanya unity. Satu saat ada lomba, di mana bagian tubuh yang paling utama. Maka semua memilih yang utama adalah di muka ini semua. Yang di belakang ini paling jelek, bau lagi. Yaitu, Anda tahu, lubang dubur. Maka duburnya ngamuk, dia ngambek, cuti 1 bulan. Dia tidak mau keluar, jangan 1 bulan, 1 minggu aja. Pagi-pagi duduk, saya lagi cuti tahu. Saya tanya, pusing gak perutnya? You understand? Semua di sini sangat penting. Contoh ibu-ibu, pembantu penting gak? Lebaran, pembantu cuti, pusing gak kita? Sopir penting gak? Semua bagian hidup kita penting. Saya tantang Anda hari ini, yuk kita unity. Katakan amin. Memang kadang logat kita itu berbeda. Bahasa kita bisa berbeda. Tapi kita bisa menyatukan yang berbeda menjadi satu. Mari kita lihat. Di Babel, menara Babel, Babel ini artinya ada, saudara. Jadi setiap kata di Alkitab itu ada artinya. Contoh, Tuhan menciptakan, bahasa Ibrani-nya bara Elohim. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Karena saya lagi seri. Taman Eden, bahasa aslinya Eden, artinya Eden itu adalah kenikmatan, kesukaan. Keren banget. Katakan amin. Nah, Babel artinya kebingungan. Mereka sedang mendirikan menara kebingungan. You understand? Katakan yes. Anda boleh unity. Unity-nya apa? Babel, kebingungan. Contoh, kami unity, Pak. Membikin sebuah klub. Tapi klubnya klub narkoba. Klub tinju. Halo? Anda harus bikin klub unity yang benar. Misalnya seperti dikul atau olahraga yang sehat. Olahraganya yang jelas. Jangan olahraganya olahraga gulat. Halo? Pencak silat. Harus hati-hati. Mengapa?
Kalau Anda seperti keunitian Babel yang bingung ini, mengerikan. Dikatakan dalam ayat 6, mereka ini punya satu bahasa. Tapi satu bahasanya disatukan untuk hal yang buruk. Mereka juga satu visi, membangun menara. Tapi menaranya menara yang salah, saya akan jelaskan nanti. Dan mereka punya satu identitas. Tapi semuanya itu dibuat, mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah menara kota, dengan sebuah menara yang di puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, cari kesombongan. Halo? Mereka membangun menara Babel untuk kesombongan. Ada seorang pendeta dipanggil ke depan untuk memberikan sambutan. Bapak pendeta misalnya, namanya misalnya. Siapa ya namanya ya? Misalnya namanya Saul, Yudas, yang jelek-jelek aja. Gemas, Bapak Saul, Yudas, Gemas, dipanggil ke depan. Tidak maju dia. Dia bilang, coba panggil dengan benar. Ternyata lupa memanggil depannya. Bapak, pendeta, profesor, doktor, kabulator, bocor, Saul, Yudas, Gemas. Hanya karena lupa disebut namanya. Saya mau jujur, saya punya pengalaman juga. Saya di desa, di kampung, waktu saya lahir, saya diberi nama oleh bapak ibu saya Hardono. Saya tanya, kenapa sih nama saya Hardono? Har itu lebih nak, Dono itu dana, keren juga. Saya senang dengan nama saya, Hardono. Tapi lama-lama teman saya panggil saya salah. Harusnya kan saya panggil Har atau Hardono, dia manggilnya terakhir, No. Saya masih oke lah, No, no, masih oke. Yang terakhir dibilang, Dono, Bayangkan, pengkhotbah hari ini pendeta Dono, gak enak kan? Akhirnya saya waktu dibaptis, saya pakai nama tambahan, Timotius Hardono. Saya begitu kuliah sekolah teologi di Surabaya ditanya, namamu siapa? Timotius. Hardono tidak saya sebut lagi. Saya punya 2 anak, nama pertama saya Joseph L. Timotius Junior. Kedua, Joanne Mary Timotius Hardono. Saya hapus dari kitab kehidupan. Tapi tiba-tiba beberapa orang panggil saya juga salah. Bukan Pak Tim. Pak Timo masih oke. Terakhir dipanggil Pak Timot. Saya bilang, oke. Mau Timot, mau Ius, mau apa, no problem. Apalah arti sebuah nama? Kita sepakat nama kita makin berkurang-kurang, nama Yesus makin ditinggikan. Tepuk tangan untuk kita unity. Katakan haleluya. Apa yang menyebabkan Tuhan marah kepada keunitian yang salah di menara kebingungan? Ayat yang ke-7. Baiklah kita turun mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Akibat unitinya untuk hal yang salah, membangun nama, mencari nama, motivasinya untuk kesombongan. Anda mungkin berpikir, Pak Tim, kenapa sih Adam sama Hawa dosanya kan cuma makan buah? Kan cuma simpel. Yang salah bukan makan buahnya. Setan bilang begini, bukankah ada tertulis kamu gak boleh makan? Adam dan Hawa bilang, ya gak boleh dimakan, bahkan lebih diraba, ditambahin. Sebab kalau dimakan, itu buah pengetahuan dan baik. Saya akan tahu dan baik yang jahat. Kata dan saya akan mati kalau makan buah itu. Kata si ular, oh kamu salah. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat,
kamu akan jadi seperti Tuhan. Di mana kamu tahu perbuatan baik dan salahnya apa? Motivasinya makan buah itu pengen jadi seperti itu dosa Lucifer. Sehingga Tuhan murka dan mengacau balaukan semuanya. Bubar jalan. Anda tahu mengapa kita punya Sumpah Pemuda kami, putra dan putri Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu. Anda orang Indonesia? Kami putra dan putri Indonesia. Bertanah air satu, tanah air. Berbangsa satu bangsa. Berbahasa satu bahasa. Mengapa? Karena kita sempat divide in impera oleh kolonialisme. Pangeran Diponegoro memang hebat, tapi di Jawa Tengah dia berperang sendiri dan kalah. Teku Umar memang hebat, dia berperang sendiri dan kalah. Sultan Hasanuddin berperang sendiri dan kalah. Sultan demi sultan, mau Patimura, Hasanuddin, Diponegoro, perang kalah, karena sendiri-sendiri. Dan Anda tahu, setelah Sumpah Pemuda, maka pemuda Yong Java, Yong Celebes, Yong Java, Yong Sumatera, Yong yang lain menjadi satu. Kita juga di sini menjadi satu. Bertanah air satu, tanah air surga. Kok enggak yes? Berbangsa satu, bangsa kerajaan Allah. Berbahasa satu, bahasa roh. Tepuk tangan yang dahsyat. Apa musuh kesatuan? Perbedaan. Mengapa di luar sana suami istri sudah menikah puluhan tahun bisa bercerai? Perbedaan. Perbedaan jangan dibesar-besarkan. Mari kita menghormati indahnya perbedaan. Lihat pemain musik kita. Dari antara drum, itu namanya perkusi, keyboard, bass, mana yang paling hebat? Coba drum main sendirian. Kamera, action. Drum main sendirian. Oh, perkusi main sendirian. Sorry. Kayak jaipongan, saudara. Saya tanya sama dia, stop. Gimana rasanya main sendirian? Aneh. Aneh. Lihat mukanya aneh juga kan? Terima kasih, Pak. Drum sendirian. Reok Ponorogo. Gimana rasanya, Bro? Main sendirian? Sepi. Sepi. Maunya rame lu. Oke, bass sendirian. Terserah main apa aja. Begadang jangan begadang. Ayo main sendiri. Ini apaan sih? Sebelum saya akan berdoa untuk lawatan Allah, untuk mujizat Allah dinyatakan, mari kita bangun sebuah keunitian yang baru. Katakan yes. Musuh daripada keunitian adalah perbedaan. Perbedaan yang dibesar-besarkan. Lu beda. Gerejamu apa? GIII. Saya GAA. Kamu GOOO. Saya GKJJ. Apa itu? Gereja Kristen jalan-jalan. Sembarangan. Kita satu gereja. Gereja Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Katakan yes. Kenapa kita ngegeng? Karena warna kulit. Kenapa kita ngegeng? Karena rambut lurus. Rambut keriting. Kepala berdiri. Rambut berdiri. Yuk kita bangun keunitian yang benar. Katakan haleluya. Dan ingat, ada banyak perkara-perkara ajaib.
Suami istri yang unity, Alkitab berkata, apa saja yang diminta, diberikan. 2-3 orang bersehati, Allah hadir. Katakan haleluya, katakan amin. Mari kita tutup dengan kitab Filipi 2 dan kita akan selesai. Musik F. Musik G. Filipi pasal 2. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kuasa rohmu jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai unity untuk kekudusan Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Lambaikan tangan saudara. Dalam segenap jalanku memuliakan. Ada 4 langkah untuk kita memiliki mujizat daripada kesatuan. Berapa langkah? Katakan haleluya. Mari kita selidiki, Anda sudah punya berapa langkah? Coba yang suami istri, dengar baik-baik. Adakah engkau selama ini berantem terus? Saya tanya ibu-ibu, kalau bapak lagi marah-marah, enaknya diapakan? Senjata wanita adalah kelembutan dan doa. Kalau suami marah-marah, mabuk, terus tendang pintu jebret, dibalas, kamu tendang pintu, saya tendang lemari. Tambah marah suaminya. Anda lembut dengan suami dan berdoa, suamimu akan ketakutan. Mengapa? Dia tahu doa istrinya akan didengar oleh surga. Katakan yes. Mungkin Anda bapak-bapak yang punya masalah, bukan suaminya yang punya masalah, istrinya yang bermasalah. Istrinya ini terlalu pinter, bukan menolong, merongrong suaminya, menguasai suaminya. Dia menjadi kepala, kebetulan gajinya lebih gede, dan streslah suaminya. Saya beritahu bapak-bapak, jangan lawan dengan kekasaran, dengan kasih dan kelembutan. Katakan haleluya. Memang serba salah sih saudara. Bapak-bapak, suami itu kalau punya istri cantik, pinter juga susah. Ada satu lagi di desa, ada satu bapak, dia protes sama gembalanya. Pak Gembala, saya ini stres, istri saya memang cantik, tapi dia gobloknya bukan main. Kata gembalanya, sini. Kenapa istrimu cantik? Supaya kamu bisa mencintai dia seumur hidupnya. Kenapa istrimu goblok? Supaya dia mau sama kamu. Kalau dia pinter, dia tidak mau nikah sama kamu, tahu. Ada berapa langkah? 4. Langkah yang pertama, ayat yang ke-1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Katakan sama saya, 4 langkah memiliki mujizat keunitian. 1 apa? Katakan sama saya. 1 roh, pegang kepalanya di atas. 1 roh. Semua begini, 1 roh. Roh siapa? Roh jahat ya jangan. Roh siapa? Roh Kudus. Katakan haleluya. Mau dibaptis dalam Roh Kudus? Mau lahir baru? Mau jadi murid? Contoh, tetap begini, tolong terus sampai selesai. Oh bukan.
Tetap sebentar aja. Bagi yang belum menikah, carilah yang satu roh. Setuju? Yang udah menikah, satu roh, ibadah bersama-sama. Doa bersama. Yang mau lambaikan tangan. Khotbah berhasil, selesai. Langkah kedua. Ayat yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya persingkat. Katakan sama saya, satu hati, satu tujuan. Tangannya ikut saya. Berapa langkah? Good. Pertama apa? Satu roh, Roh Kudus. Katakan yes. Kedua adalah katakan satu hati, satu tujuan. Coba, suami mau pergi ke mall. Istri bilang, enggak mau. Saya mau ke salon. Karena suaminya ke mall mau ngapain? Mau minum Starbucks. Kenapa berantem? Ke mall yang sama, antar istri ke salon, suami ke... Kenapa diperbesar perbedaannya? You understand? Kadang suami kan capek kan ngantar istri kan. Kalau ke mall itu kan memang itulah istri. Bilangnya mau cuma lihat sepatu, bisa lihat baju, lihat tas, mobil. Ya gampang, itu memang sudah karakternya. Jadi kalau ada laki perempuan di mall gandengan tangan terus, itu pasti masih pacaran. Beli nggak beli pokoknya gandengan tangan. Tapi kalau ada di mall yang perempuan di depan, suaminya di belakang, suami bilang beli apa lagi, beli apa lagi, beli apa lagi. Nah itu suami istri. Banyak istri berkata, Pak Timotius, sekarang suami saya tidak mau gandeng saya. Gampang, ibu-ibu, pegang tangan suamimu dan berkata, saya bangga punya suami seperti kamu. Katakan haleluya. Saya mau beritahu hari ini, ayo satu hati, satu, katakan yes. Kalau belum sehati, rendahkan dirimu. Belum satu tujuan, berdoa. Berapa langkah? Katakan. Satu, dua. Satu tujuan, katakan yes. Contoh, suami mau beli rumah baru. Istri mau mobil baru, bisa laman. Yuk dirundingkan sehati dulu, setujuan dulu. Yang ketiga sekarang, ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wah ini susah. Yang ketiga, tidak egois, mementingkan diri. Tapi menganggap yang lain lebih utama. Ikut tangan saya, tidak egois. Gini, tidak egois. Aku terus bilang, tidak egois. Tapi mengutamakan yang lain. Coba saya bertanya, apa bedanya orang Indonesia di Jakarta sama orang Indonesia di Singapura? Orang Indonesia di Singapura itu bisa antri dengan baik. Antri dengan baik. Orang Indonesia di Singapura bisa antri. Orang Indonesia di Jakarta enggak bisa antri. Kalau orang, minta maaf, Anda tahu bedanya sopir di Indonesia sama di Singapura? Kalau sopir di Singapura begitu lampu kuning, direncit, ditanya, kok berhenti? Sudah kuning. Lampunya udah kuning. Kalau di Indonesia lampunya kuning, ngobot, kok ngebut? Mumpung masih kuning. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami unity untuk melanggar. Kadang-kadang di staf polisi, lampunya merah. Enggak Pak, tadi oranye lampunya. Saya mau beritahu, yuk yang ketiga tidak egois. Mengutamakan orang lain, setuju? Dengar para istri, utamakan suamimu. Ada nih satu istri, dia bukan mengutamakan suaminya sendiri, dia mengutamakan suami-suami yang lain.
Atau suami mengutamakan istri-istri yang mengerikan. Katakan haleluya. Yang keempat terakhir, kita berdiri supaya selesai. Kadang kita pengkhotbah lupa selesai kalau nggak berdiri, saudara. Ayat yang kelima. Baca bersama saya. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang seperti yang terdapat juga dalam, kurang keras, semua baca, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam, ikuti tangan saya, 4 langkah memiliki mujizat keunitian. 1, 2, sehati setujuan. 3, tidak mementingkan diri sendiri tapi mengutamakan. Setuju? Amin. Nanti habis doa berkat rebutan keluar. Injek kaki teman-temannya. Tidak ada di sini, katakan yes. Yang keempat terakhir. Ikuti tangan saya, sepikir. Sampai bunyi, sepikir. Mau dibantu? Sepikir. Seperasaan. Seperti Kristus. Mumpung dia berdiri. Alkitab berkata tetap berdiri semua. Yesus ditempeleng pipi kiri. Dia kasih. Mau coba? Alkitab berkata Yesus diludahin, sini agak sedikit. Kamera siap? Mau diludahin berapa kali? Tenang, saya udah sikat gigi kok. Siap diludahin? Siap. Di satu saat Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan, membuat banyak mujizat. Di rumah itu penuh seseorang. Sementara ada seorang yang sakit lumpuh. Gak bisa masuk. Dia digotong oleh 4 orang temannya. Mereka kebingungan. Rumahnya penuh. Berjejal-jejal. Anda tahu, rumah di Israel itu atapnya bukan genteng, tapi cor. Dari batu atau mungkin beton. Sehingga bisa dibuka, mereka dari atap menurunkan orang sakit itu. Mereka berempat menurunkan tilamnya, mungkin ranjang kecil gitu, pelan-pelan. Kalau miring dikit jatuh tambah remuk semuanya, saudara. Sampai persis di depan Yesus. Saya tanya, itu sopan enggak kalau menurut etika? Enggak sopan. Tapi keunitian mereka untuk si sakit. Yesus berkata, jadilah seperti imanmu, kesembuhan terjadi. Mari kita unity. Bukan hanya kesembuhan, mujizat terjadi. Saya hanya merasakan jubah itu datang di tempat ini, mengurapi saya. Juga mengurapi saudara. Mungkin kau berkata, Pak, gak gampang Pak untuk unity. Tapi saya tahu, bisa, karena pengurapan roh. Tiba-tiba saya digerakkan Tuhan berdoa untuk yang wanita dulu. Siapa wanita-wanitanya Allah yang rindu diurapi double portion untuk engkau unity dalam roh? Wanita-wanita yang Allah rindu diurapi, angkat tangan tinggi. Jesus. Yang sudah angkat tangan saya panggil maju ke depan. Cepat, lari ke depan. Hanya ada waktu beberapa menit. Wanita-wanita rindu diurapi double portion. Maju ke depan. Saya percaya satu orang diurapi, semua diurapi. Mari yang saudara yang wanita-wanita yang Allah bergandengan tangan. Syakarapatakaralapata. Jangan tunduk, angkat wajahmu ke surga. Mari pegang erat, angkat tangan ke surga. Jesus. Bahasa roh. Siap dilawat. Roh keunitian. Roh keunitian. Bersiap-siap.
Haleluya. Haleluya. Wanita-wanitanya Allah bangkit berdiri. Haleluya. 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 Lepaskan tangan saudara. Sekarang saudara yang sakit, tumpangkan tangan ke bagian tubuhmu yang sakit. Yang sakit perutmu, pegang perutmu. Sakit kepalamu, pegang kepalamu. Pemirsa yang di rumah, pegang juga bagian tubuhmu yang sakit. Kanker, tumor, jantung, gagal ginjal, rematik, tumpangkan tangan. Kita unity dan mujizat terjadi. Ampuni dosa kami, pelanggaran kami, ketidaktaatan kami. Kami mau bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan. Be healed, jadilah sembuh. Demi nama Yesus. Amin. Yang wanita silakan kembali ke tempat duduk. Mari semua bangkit berdiri. Ada pria-pria Allah yang akan diurapi seperti Yusuf. Spirit of excellence itu turun. Seperti Daud. Tidak takut menghadapi Goliat. Bisa mengalah dengan kakak-kakaknya. Siapa pria-prianya Allah yang rindu menerima pengurapan double portion? Angkat tangan tinggi, saya Tuhan. Baik untuk menerima mujizat kesembuhan, menerima mujizat pemulihan keluarga, bisnis. Pria-prianya Allah yang menerima pengurapan double portion, angkat tangan tinggi, yes. Pria-prianya Allah yang sudah angkat tangan, mari maju ke depan, cepat. Maju, 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 maju. Ada gelombang lawatan yang sangat dahsyat. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angel bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Haleluya. Mari mepet ke depan, mepet ke depan, mepet ke depan. Haleluya. Saya minta pengerja pria berjaga di belakang, bikin pagar betis. Jesus. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Mari pria-prianya Allah, saya tahu satu diurapi, semua diurapi. Bergandengan tangan. Pegang tangan kiri kanan. Jesus. Pengerja berjaga di belakang, buat pagar betis. Mari pria-prianya Allah, pegang erat, angkat tanganmu ke surga. Jesus. Kau akan menjadi pria-pria yang istimewa. Kau menerima pengurapan seperti Elisa, double portion. Bersiap-siap. Bersiap-siap. Kira patakara lapa. Api. Terus berdoa. Yang pria-pria, tumpangkan tangan ke bagian tubuhmu yang sakit kalau kau sakit. Tubuhmu mungkin sakit, mahmu pegang perutmu. Jantungmu pegang jantungmu. Rematik, gagal ginjal, apa saja. Kalau kau tidak punya sakit tubuh tapi sakit ekonomi, pegang dadamu. Sakit keluarga, pegang dadamu.
jadilah seperti iman. Be healed. Be healed. Jadilah sembuh. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Tuhan melawat hidupmu. Terima mujizat. Jesus. Tetap berdiri sebentar saja. Saya tahu kita akan berikan persembahan. Ada mungkin pengumuman. Tapi ada yang paling penting lagi. Semua angkat tangan diangkat tinggi. Set. Goyang ke kiri. Set. Goyang ke kanan. Set. Bungkuk ke depan. Set. Ke belakang. Set. Goyang ke kiri. Set. Set. Lompat sedikit. Set. Lompat banyak. Set. Siapa yang merasakan ada jamahan khusus, lawatan khusus, kau merasa ada kesembuhan dan mujizat. Yang merasakan itu angkat tangan. Tinggi dong. Tetap angkat tangan, tetap angkat tangan. Ya angkat tangan, ikut ke sini sama saya. Cepat-cepat mau didoain khusus. Ya angkat tangan saja, lari ke depan, lari ke depan. What your name? Aris, Umur berapa? 24. Maju dikit, kita sama-sama gelap. Agak maju dikit semua, kita sama-sama gelap. Good. Ya, umur berapa? 24. 24. Sakit apa Aris? Sariawan dari itu di lehernya. Pas nelan ludah sakit. Nelen apa? Nelan itu ludahnya Iya. Terus Sakit. kalau sakit seperti apa? kayak ada luka gitu. Ada luka. Terus kamu dijamah Tuhan? Iya, Sudah enak sekarang? udah. Dipakai minum enak? Mau dicoba dulu ya. Ini jatah pendeta nih. Coba diminum. Enak nggak? Habisin. Terus. Terus. Oke, cukup. Mau minum bir? Enggak, Enggak. Sudah enak? udah. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Bawa akuanya. Kenang-kenangan. Oke, sini brother. What your name? Gom-gom sihaan. Gom-gom sihaan. Oke, umur 20 tahun. masih muda. Sakit apa? Mah. Mah. Iya. Masih muda sakit mah. Seperti apa sakitnya? Jadi kemarin saya makan sambal. Ya perutnya perih dan juga memang dalam keseharian saya itu makannya nggak teratur Pak. Kalau Tapi sakit seperti apa perutnya? perih terasa saya nggak tahan gitu Pak. Sekarang gimana rasanya? Nusuk-nusuk. Sekarang udah puji Tuhan udah lega. Enak, udah kenyang? Udah. Hebat juga ya. Siapa sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Oke, semangat dong. Siapa namanya? John Frandi. Iya, John. Ya. Sakit apa? Saya udah 5 tahun merasa di belakang, di dubur, ambeien. Nah, terus ada pas terdorong Pas dikotbahi tadi dia tersinggung pasti ya? ya mungkin. Ya terus? Pas terdorong tadi saya terjerembab dan pantat duluan jatuh. Itu agak terasa sakit pertamanya. Tapi pas lama-lama kesini ya puji Tuhan lain. Enak Lain. ya? Enak. Yang pasti saya tidak akan periksa. Amin. Sudah enak? Amin. Sampai sembuhkan? Tuhan Yesus. Sembuh sempurna. Tepuk Amin. tangan buat Yesus. Mari bro, sini. Ini tadi dia nangisnya paling keras. Sampai tembus ke surga. Ya, namamu siapa? Denny, Umur berapa? 25. Sakit apa? Nggak sakit apa-apa, tapi saya mengalami damai sejahtera yang begitu luar biasa. Emangnya sebelumnya kenapa? Nggak, tadinya saya merasa kehidupan saya sehari-hari itu merasa hampa, tapi di saat Hampa, nggak berguna. ya Sekarang rasanya? benar-benar sukacita banget. Yes. dahsyat. Siapa yang jamah kamu? Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan. Ya Pak, agak maju Pak. Ya, siapa namanya? Yanto Sutanto. Ya, Saya tidak sakit Pak Pendeta. tidak sakit. Ngapain maju? Saya ada beban berat ke dalam kehidupan saya. Saya sekarang sudah merasa lega dengan jamahan Tuhan Yesus. Saya yakin saya akan terbebas dari segala Amen. beban-beban yang ada dalam hidup saya. Kamu Unity Amin. dan kamu di bawah mujizat. Siapa Amin. yang jamah kamu? Tuhan Yesus Kristus. Yes, tepuk tangan. Sini kau. Nama saya Rio Tapea. Hmm. Saya nggak ada sakit, tapi Tuh ya, pada nggak sakit-sakit, maju dahsyat terus. ya tapi begitu banyak pergumulan saya ketika saya kebaktian sore ini. Semua pergumulan, semua permasalahan Lepas. semua. Siapa yang jamah? Ada Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Oke. Nah, ini kayaknya penyanyi rock and roll.
Oke, siapa namanya? Fuad. Fuad. Wih, keren namanya. Dari kecil? Dari kecil. Udah baptis? Udah dong. Sip. Apa yang terjadi Fuad? Jantung saya tadi sakit. Seperti diremes kan. Memang ada kelainan kan. Terus Kelainannya kenapa jantungnya? pokoknya sih dari kecil tuh sering sakit jantung saya kan. Seperti diremes gitu. Terus sampai tadi pun pas waktu mulai ibadah masih terasa sakit. Puji Tuhan setelah terima pikiran Roh Kudus sudah enakan. Enak ya? Kamu mau jantung yang baru? Mau dong. Demi nama Yesus jantung baru, bukan hanya enak, sempurna. Siapa sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Oke. Bapak Ibu sudah lapar, sebentar lagi ya. Tinggal 5 menit. Nama saya Omi, umur saya 41 tahun. Pertama saya pengen, tadi dengar khotbahnya Bapak, saya pengen pengurapan, suruh maju, saya merasakan lawatannya, api Roh Kudus menjalar di seluruh tubuh saya hingga jatuh. Yang kedua pada saat Bapak bilang siapa yang sakit, saya sudah 3 minggu batuk, alergi AC ya Pak, vertigo, terus saya percaya dan saya Vertigonya imani. yang kiri atau kanan? Kadang kiri, kadang kanan. Kadang kiri, kadang kanan. Nakal banget tuh vertigonya. Iya. Kamu sudah enak? Saya percaya dan Coba saya begini, aminin. Begini-begini, coba saya pukul-pukul. Sudah enak. Siapa yang sembuhkan? Amin, Tuhan Yesus. Tepuk tangan, sini Ibu. Oke. Nama saya Ibu Maria. Saya sakit jantung sama darah tinggi Pak. Kebetulan besok saya terbang ke Bali sama anak cucu. Saya mau ketemu suami dan saya takut gitu. Jadi saya sangat diberkati khotbahnya Bapak tadi. Imani tidak ada apa-apa. Amin. Sembuh sempurna. Darah tinggi dan jantung sudah sembuh. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Ya, good. Nama saya Onfa. Udah 10 tahun tengkuk saya rasanya berat. Tengkuk itu di mana? Sebelah Sini. kanan, Oke. ya kanan. Kenapa? Tadi Bebannya pikul apa aja sebelumnya? enggak pikul apa-apa, cuman rasanya kok berat, terus sakit gitu. Apa yang terjadi sekarang? Enak. Coba gini-gini. Coba bungkuk-bungkuk. Goyang-goyang. Sudah enak? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Good. Agak sini. Kamu tinggi sekali makan apa ya? Oke, loh lihat saya kalah tinggi. Oke, namanya siapa? Saya Bella, Bella. Sakit apa? tulang punggung. Tulang punggung? Iya. Kenapa? Skoliosis. Apa itu? Bengkok. Oh iya, lalu? Punggungnya bengkok. Iya, jadi waktu beberapa bulan ini tulang punggungnya sakit. Terus tadi ada penyembuhan tadi. Sekarang udah Kalau enak. sakit seperti apa tulang punggungnya? Ngerasa nyerih gitu. Tadi kamu jatuh juga? Iya, jatuh. Gak sakit jatuh? Agak sakit. Terus? Terus setelah bangun itu enggak. Enggak ya? Ya. Oke. Angkat tangan semua. Semua gangguan di punggungnya sembuh sempurna oleh pilur Yesus. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Yes. Agak depan dikit. What your name? Siska, What happened? kepala saya sering sakit, Kepala sering sakit, sebelah kiri atau kanan? semuanya. Semuanya? Iya. Udah berapa lama? Lama sih, Lama itu sejak zaman Belanda. sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Kenapa kepalanya sakit? Ya, saya juga nggak tahu sih. Gak tahu. Sakitnya seperti apa? Sering pusing. Sering pusing. Tadi kamu maju, Iya. jatuh. Iya. Jatuh atau ketiban orang? Jatuh. Jatuh. Ketiban orang juga. Gak sakit? Enggak. Sekarang kepalanya enak? Enak. Enak yakin? Iya. Dipukul-pukul boleh? Boleh. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan, good. Terakhir, kamu nyanyi aja deh. Enggak. Oh khotbah. Oh nggak bisa, oke terserah. Namanya siapa? Marta. Marta, mana Marianya? Ada tuh. Saudaramu? Enggak, teman satu kul. Oh berarti saya Lazarusnya. Kamu lucu banget sih. Oke, Marta dan Maria dan Lazarus. Apa yang terjadi? 1,5 tahun yang lalu dokter mengatakan aku terkena hypertiroid dan Hyper? tiroid. Jadi Apa itu? bukan kekurangan garam, kelebihan garam. Jadi kalau kekurangan itu kan keluar gondok. Tapi kalau aku kelebihan garam, jadi dia tidak keluar gondok. Tapi? Sakit kepala yang luar biasa. Udah ke dokter? Udah ke dokter. Itu kebanyakan garam. Garam, keju. Kamu rumahnya pinggir laut? Enggak.
Atau kamu punya pabrik garam? Enggak juga. Oke Marta, kenapa kata dokter kok garamnya tinggi? Cek darah. Cek darah. Cek darah positif melebihi kadar normal. Good. Akibatnya sakit kepala. Sakit kepala luar bukan biasa, main. bukan main. Terus aku minum obat terus, tapi aku bilang nanti ininya sembuh tiroidnya tapi ke ginjal atau Betul, liver. betul. Jadi aku off. Kurang lebih 1 tahunan gitu aku nggak minum obat, tapi belakangan ini hampir 1 bulan ini setiap hari sakit kepala yang luar biasa. Kalau Jadi sakit seperti apa kepalanya? aku Cenut-cenut. karena saking sering aku udah tahan sendiri. Udah biasa sakit? Tahan aja gitu. Ya seperti apa sakitnya? Sampai ke sini, sampai ke Cokot-cokot, cenut-cenut, cokot-cokot, ditusuk-tusuk. semuanya campur aduk lah. Ya campur aduk, ya terus? Jadi kalau nggak minum obat kayak Panadol atau Bodrek itu Lumayan kurang. itu lumayan berkurang. Oke, lalu kamu tadi maju ke depan. Maju ke depan. Sebenarnya waktu berdiri di sana pun aku udah terima urapan dari Tuhan. Pertama datang udah dilawat Waktu Tuhan. aku berdiri paling pojok, pojok kanan. Jadi langsung Inilah Marta. Ya terus? Jadi aku mau bersaksi kalau aku sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Kalau udah enak kepalanya? Enak banget. Iya, Saya tanya, apa itu yang tadi itu apa? Menurut kamu? Jamahan Tuhan, Yes. urapan Tuhan yang benar-benar aku sampai waktu Bapak bilang, siapa yang mau bersaksi? Aku mau bersaksi, aku mau maju. Yes. Udah ini calon pengkhotbah ini. Siap khotbah? Siap, amin. Siap, amin. Wah, nanti ikut sekolah pengkhotbah. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Thank you Marta. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.